Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas sebuah fungsi pada Microsoft Excel, yaitu fungsi if. Jadi, untuk fungsi if itu sendiri merupakan salah satu fungsi paling populer yang digunakan oleh pekerja atau pengolah data yang memungkinkan kita akan mendapatkan sebuah perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Yang pertama, jika perbandingan Anda benar, dan hasil kedua jika perbandingannya itu salah. Jadi, misal di sini saya memiliki sebuah data yang dimana data ini terkait dengan pengelolaan nilai. Jadi di sini dalam pengelolaan sebuah nilai siswa, ya, di sini saya memiliki sebuah ketentuan atau kriteria yang dimana bila nilai siswa tersebut antara 80 sampai 89, itu siswa dinyatakan lulus, gitu ya. Untuk yang kedua, nilai yang rentangnya 90 sampai 100 itu pun juga dikatakan lulus. Untuk selanjutnya, nilai yang kurang dari 69, kemudian 70 sampai 79 ini ya, maka dikatakan remedi, ya. Jadi di sini saya memiliki sebuah ketentuan nilai bahwa nanti siswa yang mendapatkan nilai 80 sampai 100 gitu ya, itu dikatakan lulus. Dan jika siswa itu mendapatkan nilai kurang dari 69 sampai ke nilai yang paling tinggi yaitu 79, maka siswa tersebut dikatakan remedi gitu ya. Oke, langsung saja. Caranya adalah kita buat rumusnya dulu, yaitu kita menggunakan if. Ya. Oke, kemudian kita pilih nilai yang akan kita beri keterangan. Di sini di sel C2. Oke, nah di sini untuk teman-teman semuanya, ya, untuk logikanya, ya, arti nilai yang di atas 80 dan 80 itu pun juga dikatakan lulus ya. Jadi C2 ya, bila C2 itu ya, lebih dari 80 gitu ya. Lebih dari 80 itu bacanya. Maka true-nya atau jawaban benarnya maka dikatakan lulus. Oke. Kemudian untuk false-nya kita katakan siswa tersebut remedi. Oke. Nah, sampai di sini kita tekan enter. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah kriteria atau sebuah keterangan bahwasanya atas nama Agus dengan nilai 65 dia dikatakan remedi. Oke. Kemudian selanjutnya kita tarik ke bawah seperti ini. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Bisa melihat bahwasanya di sini juga ada yang keterangan lulus. Nah, oke, di poin keempat atau di nama siswa atas nama Rodi ya. Di sini dia mendapatkan nilai 80. Oke. Nah, dan semestinya nilai 80 ini ya harusnya lulus gitu ya. Harusnya lulus. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya rumusnya kita tambahi ya. Di sini kan lebih dari
80. Berarti secara otomatis nilai 80 itu dikatakan remedi. Sedangkan kriterianya rentang nilai 80 itu eh, dikategorikan lulus. Maka kita tinggal menambahkan rumus sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk cara bacanya di sini di C2 jadi nilai 65 gitu ya. Bila lebih ya, lebih dari atau sama dengan 80, oke, maka dikatakan lulus. Dan kurang maka dikatakan remedi ya, false-nya ya. Nah, karena 80 ini termasuk lulus ya, maka kita berikan eh, logika tesnya yaitu sama dengan. Jadi jika nilai itu lebih atau sama dengan 80, maka siswa itu lulus. Dan bila eh, siswa itu memiliki nilai lebih atau kurang atau sama dengan 80, ya, dikatakan remedi. Kemudian sampai di sini kita tekan enter. Oke, masih sama hasilnya yaitu 80. Nah, kita perhatikan yang di bagian Rodi ya. Karena Rodi harusnya di sini kriterianya harus lulus. Nah, maka kita tinggal tarik ke bawah lagi. Nah, di sini teman-teman semuanya kita sudah mendapatkan sebuah keterangan bahwasanya anak siswa ini ah, dengan keterangan 65 dengan nilai 65 maka dikatakan remedi dan seterusnya. Nah, di sini adalah rumus if dengan dua kriteria. Jadi eh, cukup mudah dan simpel ya. Jadi berbeda dengan yang nantinya kita menggunakan eh, rumus if yang multi kriteria gitu. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.